Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi di dalam CK7 Online Bible Study malam hari ini. Nah, malam ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-16 ayat 1 sampai 31. Nah, di situ ada 3 perikop ya. Yang pertama di sini mengenai Simson waktu dia di Gaza. Yang kedua mengenai Simson dan Delila. Dan yang ketiga bagaimana akhir daripada hidup Simson, bagaimana kematiannya. Karena itu sebelum kita belajar, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan, kita minta hikmat dan wahyunya supaya kita bisa menangkap pelajaran pada malam hari ini. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya
Bapa, kami bersyukur malam hari ini. Terima kasih buat kesempatan kami boleh belajar kembali pada malam hari ini firman-Mu. Kiranya hikmat dan wahyu turun atas kami semua, dimanapun kami berada, baik itu di rumah-rumah, kami semua boleh belajar pada malam hari ini Bapa. Urapi hamba-Mu dan juga kami semua, supaya kami bisa mengerti dan menjadi pelaku daripada firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan firman ini ke dalam tangan-Mu, biar kami semua mengerti dan menjadi sungguh-sungguh pelaku firman-Mu yang akan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar malam hari ini. Amin.
Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan baca dulu ya ayatnya di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-16. Nah, di sini ada 3 perikop ya yang akan kita belajar. Yang pertama kita akan lihat dulu bagaimana apa sih kejadian Simson itu waktu dia di Gaza ya. Saya akan bacakan firman-Nya. Simson di Gaza, pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal. Ya. Lalu menghampiri dia. Ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, Simson telah datang ke sini. Maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Tetapi semalam-malaman itu mereka tidak berbuat apa-apa, karena pikirnya nanti pada waktu fajar kita akan membunuh dia. Tetapi Simson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam bangunlah ia, dipegangnyalah kedua daun pintu gerbang kota itu, dan kedua tiang pintu dicabutnyalah semuanya beserta palangnya, diletakkannya di atas kedua bahunya. Lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Ya, jadi satu perikop ini coba kita belajar melihat ya Bapak Ibu. Ada satu moralitas yang sangat rendah. Ini kontradiksi sekali. Karena di satu sisi dia seorang nazir Allah yang sedang dipakai oleh Tuhan. Tetapi di satu sisi moralitasnya sangat rendah sekali. Ya, dia benar-benar masih dikuasai oleh hawa nafsunya. Ya, di sini dikatakan tadi waktu di Gaza dia melihat perempuan sundal, artinya pelacur, lalu dia menghampirinya. Ya, nah di sini kita melihat ya Bapak Ibu, di mana seorang nazir Allah, ya itu harusnya dia sudah punya penguasaan diri, ya, apalagi terhadap hawa nafsu dan keinginan dagingnya. Itu yang pertama yang kita belajar di perikop di Gaza ini ya Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan yang berikutnya. Di sini Simson dan Delilah ya. Nah, sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delilah. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apa kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Lalu berkatalah Delilah kepada Simson, ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar, dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan? Jawab Simson kepadanya, jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Lalu raja-raja kota orang Filistin membawa 7 tali busur yang baru yang belum kering kepada perempuan itu, dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson. Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu seperti tali rami yang terbakar putus apabila kena api. Dan tidaklah ketahuan di mana duduk kekuatannya itu. Ayat 10, kemudian berkatalah Delilah kepada Simson, sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Sekarang ceritakanlah kiranya kepadaku dengan apa engkau dapat diikat. Jawabnya kepadanya, jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Kemudian Delilah mengambil tali baru, diikatnyalah dia dengan tali-tali itu dan berseru kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau Simson. Di kamar ada orang bersiap-siap, tetapi tali-tali itu diputuskannya, tanggal dari tangannya seperti benang saja.
Berkatalah Delila kepada Simson, "Sampai sekarang engkau telah mempermain-mainkan aku dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku dengan apakah engkau dapat diikat." Jawabnya kepadanya, "Kalau engkau menenun ketujuh rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Kemudian perempuan itu mengokohkan lagi tenunan itu dengan patok, lalu berserulah ia kepadanya, "Orang-orang Filistin menyegrap engkau, Simson." Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknyalah lepas patok tenunan dan lungsin itu. Berkatalah perempuan itu kepadanya, "Bagaimana mungkin engkau berkata, 'Aku cinta kepadamu,' padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar?" Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya. Katanya, "Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain." Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin. Katanya, "Sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku." Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknyalah Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, "Orang Filistin menyergap engkau, Simson." Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, "Seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas." Tetapi tidak diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di sini ya, di ayat yang ke-4 sampai 21 ya. Di sini dikatakan bahwa Simson ya kembali dia jatuh cinta kepada perempuan. Nah, kelemahannya ini memang Simson ini di perempuan ya. Nah, dikatakan di sini ya Bapak Ibu bahwa dia jatuh cinta perempuan di lembah Sorek ya, namanya Delila ya. Nah, di sini kembali kita lihat ya, Simson itu sangat lemah moralitasnya ya. Disinilah titik kehancuran hidupnya ya, ketika ia jatuh cinta kepada Delila atau perempuan Filistin ya, dengan melakukan kesalahan yang sangat fatal ya. Bapak Ibu, tadi kita baca ya, dia memberitahukan rahasia kekuatannya yang membuat dia akhirnya bisa ditangkap, bahkan dicungkil matanya ya, dan dimasukkan ke dalam penjara. Bapak Ibu, ini Simson benar-benar seorang nazir Allah, tetapi ya dia sangat tidak menghargai kekuatan yang istimewa itu datang dari Tuhan. Itu harusnya dia jaga ya. Karena apa? Karena dia sedang dipakai oleh Tuhan. Tetapi kembali ya, karena perempuan, karena jatuh cinta ya, itu membuat dia jadi hancur hidupnya. Yang kedua ya, Simson itu menukarkan kenaziran Allah dengan cintanya kepada Delila. Itu akibatnya apa? Tuhan meninggalkan dia. Dia tadi dikatakan di sini ya, saya juga bingung lihat Simson. Kenapa dia nggak sadar ya bahwa sebenarnya yang dilakukan itu, dia memberitahukan rahasia kekuatannya itu sama aja dia menghina Tuhan ya.
dan di situ dia nggak sadar bahwa Tuhan sudah meninggalkan dia. Ya, Simson bangun tapi dia nggak tahu bahwa roh Tuhan itu sudah nggak ada sama dia. Tuhan sudah meninggalkan. Nah, di sini kita belajar ya, Bapak Ibu, bahwa kalau kita jatuh cinta ini hati-hati ya. Banyak sekali, ada beberapa orang yang saya lihat dia seorang hamba Tuhan bahkan ya, tapi ketika bicara jatuh cinta ya, maka panggilannya ya semuanya jadi hancur ya. Makanya malam hari ini yuk kita belajar ya. Nah, terus kemudian di ayat 22 sampai 31 di situ. Nah, kita lihat di sini ya. Bagaimana Simson itu akhir hidupnya ya, kita lihat di ayat 23 di sini. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon Allah mereka untuk bersukaria. Kata mereka, telah diserahkan kepada Allah kita ke dalam tangan kita Simson musuh kita. Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan Allah kepada kita ke dalam tangan kita musuh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, lepaskanlah aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan, segala raja orang Filistin ada di sana. Dan di atas soto ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu masa hidupnya. Kemudian sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburnya di antara Zora dan Estaol di dalam kubur Manoah ayahnya. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Nah, sampai di sini pembacaan kita, Bapak Ibu. Nah, kita lihat bagaimana akhir daripada seorang nazir Allah yang bernama Simson ya. Nah, Simson ternyata dia membalas dendamnya pada raja-raja kota itu ya, waktu mereka mengadakan perayaan korban sembelihan buat Allah mereka itu Dagon ya. Nah, dendam Simson ini ternyata dipakai oleh Tuhan ya, atas permintaan Simson. Mungkin di sini kita lihat ya, mungkin Simson udah mulai merasa, wah saya harus bertobat nih ya. Saya sungguh-sungguh sekali ini saja Tuhan, pulihkan kembali kekuatanku ya. Dia dengan dendam Simson ini Tuhan pakai untuk apa? Menghancurkan musuh orang Israel, yaitu orang Filistin ya. Nah, sayangnya begini Bapak Ibu ya, Simson yang notabene dia seorang nazir Allah, dia diberikan kekuatan yang istimewa dari Tuhan. Tetapi dengan kekuatan itu sebenarnya dia sedang tidak sadar bahwa kekuatan itu bisa dikalahkan oleh apa? Oleh seorang perempuan. Bayangkan Bapak Ibu, tragis sekali kan ya. Jadi padahal yang mati dibunuh itu lebih banyak katanya, tetapi sayangnya itu harus dia bayar
dengan dia juga mati bersama-sama dengan musuhnya. Ini sangat tragis sekali ya. Nah, apa yang kita bisa belajar ya dari awal sampai akhir mengenai kehidupan Simson? Yang pertama, Bapak Ibu, ya, mari kita hargai dan taati sungguh-sungguh panggilan ilahi di dalam hidup kita. Ya, apapun resikonya, karena Tuhan menghendaki kita untuk menyelesaikannya dengan baik. Nah, itu yang pertama ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada sebuah panggilan dari Tuhan, mari kita hargai itu dan kita taati sepenuhnya ya, sampai itu digenapi dalam hidup kita. Yang kedua, ini yang membuat peringatan ya buat kita. Hati-hati dengan namanya cinta ya. Cinta itu ternyata punya kekuatan untuk menghancurkan panggilan ilahi. Terbukti dari Simson ya. Ya, dalam hidupnya kita lihat itu, kita harus pastikan kalau kita sudah memiliki panggilan ilahi, pastikan kita juga sudah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu kita kepada Tuhan. Kita harus tundukkan itu. Ya, Galatia 5 ayat 24 bilang begini, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi Bapak Ibu, hati-hati. Siapapun, termasuk hamba Tuhan, kalau kita bicara cinta, wah itu harus hati-hati. Alkitab juga ada tulis ya, cinta itu kuat seperti maut. Hati-hati, karena cinta itu punya kekuatan. Untuk apa? Bisa aja cinta itu menghancurkan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang kita bisa belajar Bapak Ibu? Hidup dalam panggilan ilahi itu menuntut seluruh hidup kita di dalam penyerahan yang total kepada kehendak Allah. Ini penting. Kalau kita ada panggilan Tuhan yang khusus, maka hidup kita itu dituntut seluruhnya, sepenuhnya kepada apa? Penyerahan total kepada kehendak Allah. Kalau kita belum menyerahkan seluruh hidup kita kepada panggilan Allah yang istimewa, maka masih ada celah di situ. Ya, kita belajar dari Simson. Ternyata celah dia di perempuan. Dia belum kuasai daging dan hawa nafsunya. Dia belum salibkan itu. Ya, karena itu malam hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita yang ada di rumah-rumah, yuk kita renungkan. Ya, apakah kita di dalam panggilan Tuhan kepada kita sudah hargai, kita sudah taati sungguh-sungguh. Karena apa? Ini bisa dihancurkan oleh setan. Dengan cara apa? Tadi ya, perempuan, dan juga bicara cinta tadi. Ya, hati-hati. Karena itu pada malam hari ini, ayo di ayat yang terakhir di sini ya, Galatia 2 ayat 20, saya tambahkan bagian A. Kita harus belajar dari Paulus. Paulus itu punya panggilan khusus, dan dia sungguh-sungguh dan dia serahkan total hidupnya kepada panggilan Allah dalam hidupnya. Ya, dikatakan Galatia 2:20 ayat A, 20a, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, orang yang tahu panggilannya, panggilan Tuhan atasnya, dia menghargai panggilan itu, maka hidupnya dia serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang ambil alih hidupnya, sehingga kehidupannya bukan dia lagi, bukan kehendaknya lagi, tetapi kehendak Kristus yang ada di dalam kita. Mari kita belajar malam hari ini ya Bapak Ibu. Ayo kita hargai panggilan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih kami belajar melalui Simson pada malam hari ini kehidupannya. Kami berdoa malam hari ini Bapa, biarlah kami disadarkan Tuhan atas panggilan-Mu secara khusus kepada kami. Biarlah kami juga menghargai dan mentaati panggilan Tuhan dalam hidup kami, dengan meresponi panggilan itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami punya komitmen untuk menyerahkan seluruh hidup kami tunduk kepada kehendak Tuhan, kepada panggilan Tuhan yang mulia itu, supaya kami bisa menyelesaikan panggilan-Mu Tuhan dengan sepenuhnya. Terima kasih Bapa. Kami belajar dari Rasul Paulus juga. Biarlah kami juga hidup bukan lagi oleh kehendak kami, tetapi oleh Kristus yang hidup di dalam kami.
Biarlah malam hari ini dimanapun kami berada, di rumah-rumah, Tuhan lawat kami. Mungkin kami seorang hamba Tuhan dan kami masih belum kuasai daging kami. Biarlah malam ini kami boleh menyalibkan daging kami. Karena firman-Mu berkata, barang siapa menjadi milik Kristus, ia sudah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Biar kami bertobat Tuhan malam hari ini, termasuk hamba-Mu. Kami semua belajar terus untuk menghargai panggilan-Mu yang mulia itu. Terima kasih Bapak, berkati setiap anak-anak-Mu di rumah-rumah, dimanapun kami berada. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Dan sebelum kami berpisah satu dengan lain, biarlah Tuhan kiranya Kau curahkan berkat-Mu bagi kami semua malam hari ini. Mari kita angkat tangan kita, buka hati kita, dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih karunia dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus yang berjanji akan datang kembali, Dia pasti akan datang kembali menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat beristirahat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.